Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tentang perjuangan menegakkan akidah dan tauhid sebenarnya sudah dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam itu membawa misi untuk menjaga iman dan tauhid, baik kepada keluarganya maupun kepada umatnya. Dan misi itu dilanjutkan oleh para nabi sesudahnya, termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Karena umatnya itu banyak yang menyembah berhala, berbuat dosa dan maksiat, maka ajakan Nabi Nuh itu mendapat tantangan yang sangat besar. Dalam catatan sejarah itu diungkapkan bahwa penyembahan berhala itu mulai merajalela pada zamannya Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh berjuang keras untuk mengajak kaumnya beriman kepada Allah. Namun terjadi penolakan dan pembangkangan, sehingga kaumnya itu mendapatkan azab atau murka dengan jalan diturunkannya air bah atau banjir bandang. Dan yang selamat adalah mereka yang mengikuti bahtera Nabi Nuh, termasuk diriwayatkan putranya itu juga merasa percaya diri dan tidak bergabung dengan bahtera Nabi Nuh, sehingga juga tidak bisa selamat. Begitu pula dengan Nabi Musa alaihissalam yang mengajak kepada Fir'aun untuk beriman, bertauhid, berakidah yang benar kepada Allah, dan melarang atau mencegah Fir'aun untuk berbuat semena-mena, berperilaku sombong, serta penindasan terhadap Bani Israel. Namun ternyata Fir'aun juga menolak apa yang diserukan oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga terjadi permasalahan ya, dan berakhir Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nah, pada waktu itu ketika Fir'aun sudah akan wafat, tenggelam, barulah dia sadar bahwa ajakan Nabi Musa untuk beriman kepada Allah itu benar adanya. Dan manusia sekuat apapun ternyata tidak mampu untuk melanggengkan kekuasaannya, bahkan nyawanya pun sangat terbatas. Begitu pula dengan Nabi Isa alaihissalam, mengajak kepada kaumnya untuk menyembah, beribadah semata-mata kepada Allah dan beriman dengan akidah yang lurus. Tetapi Nabi Isa alaihissalam juga tidak kalah beratnya menghadapi tantangan, sehingga Nabi Isa ditangkap dan kemudian itu sebagian riwayat dikatakan disalib. Namun dalam Al-Quran itu menyebutkan diselamatkan. Dan ternyata semua ajakan Nabi Isa itu masih terus ya diikuti oleh pendukung kaumnya atau pengikutnya yang disebut dengan Hawariyun. Itu merekalah yang melanjutkan misi dakwah Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mulai dari Mekah dalam keadaan
lingkungan masyarakat Arab jahiliyah yang masih musyrik atau menyekutukan Tuhan, Nabi Muhammad SAW berjuang untuk menegakkan akidah dan mengajarkan tauhid, mengesahkan kepada Allah, tidak menyembah patung dan berhala. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW pun mendapat hambatan, perlawanan, bahkan usaha untuk menyakiti para pengikutnya, ya, diantaranya adalah Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, yang mendapat siksaan hanya karena mengucapkan Allah adalah Tuhan kami. Rasulullah sendiri juga mengalami penindasan dan sampai beliau itu akan dibunuh, ya, dan ditangkap. Namun kemudian ada perintah hijrah sampai ke Madinah. Disitulah ajakan tauhid dan beriman kepada Allah mendapat dukungan dari masyarakat Madinah dan berkembanglah Islam sampai pada periode berikutnya, yaitu zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, tadi sudah disebutkan bagaimana masalah akidah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana ketika Rasulullah sudah wafat, itu sebagian kaum Arab merasa misi Nabi tentang Islam itu sudah selesai dan tidak perlu diikuti lagi. Mereka kembali kepada kepercayaan yang lama. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu menindak dengan tegas mereka yang murtad, ya, kembali kepada tradisi jahiliyah. Dengan jalan itu diberi sanksi, termasuk mereka yang mengaku-ngaku menjadi nabi sebagai penerus dari Rasulullah. Di antaranya itu adalah Musailamah, dan kita kemudian memberi julukan Al-Kadzab atau pembohong. Musailamah Al-Kadzab karena dia mengaku-ngaku menerima wahyu dari Allah. Dia mengatakan dia menerima ayat Al-Quran yang bernama Al-Fil, gajah. Al-Fil, anfuhu tawil, udhunuhu kabir, dan seterusnya, untuk menandingi ayat-ayat Al-Quran yang pernah diturunkan kepada Rasulullah. Nah, namun apa yang disampaikan oleh Musailamah Al-Kadzab tadi itu berupa surat Al-Fil yang dikarangnya sendiri, ya, itu ditolak karena tidak ada dasarnya dan tidak kuat. Apa itu? Karena Rasulullah itu adalah khotamun nabiyyin, penutup dari para sekalian para nabi. Tidak ada nabi sesudah Rasulullah, sehingga Musailamah itu kemudian diperangi. Jadi alasan Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad dan mengaku-ngaku menjadi nabi itu ada dasarnya. Karena kalau dibiarkan maka akan menyebar ajaran sesat, ya, yang kemudian menjadi kepada hidupan jahiliyah lagi, termasuk kelompok-kelompok yang tidak mau membayar zakat. Padahal zakat itu adalah rukun Islam yang harus ditegakkan. Tidak sempurna Islam itu kalau tidak membayar zakat bagi yang mampu. Dan alasan mereka itu adalah karena ekonomi, ya. Sebagian para penolak membayar zakat itu mereka karena sudah tidak terikat lagi oleh perjanjian dengan Rasulullah melalui berakhirnya atau wafatnya Nabi. Dan kaum seperti ini dianggap merusak tatanan umat Islam karena hak dan kewajibannya dilanggar. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq melakukan tindakan tegas kepada mereka yang menolak untuk membayar zakat. Itulah cara Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk tetap menjaga masalah akidah dan tauhid agar tidak diselewengkan
disalahgunakan atau menyimpang di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu. Dan alhamdulillah usaha Abu Bakar As-Siddiq itu membawa hasil, ya. Berikutnya pada generasi selanjutnya tidak ada kelompok-kelompok lagi yang berani menentang atau menyimpang, sehingga sikap tegas itu berefek kepada akidah umat Islam berikutnya. Begitu pula dengan khalifah yang lain sesudah Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan kemudian beralih kepada dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah. Nah, di sini kita masuk ke dinasti Abbasiyah. Saya potong biar tidak terlalu lama, ya, untuk menyesuaikan diskusi yang kita bahas tadi. Pada masa dinasti Abbasiyah, terutama di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, itu mulai terjadi yang disebut dengan mihna. Mihna itu secara bahasa artinya adalah ujian. Bisa dikatakan juga fitnah. Karena pada masa itu terjadi perdebatan seputar status dari kalamullah, yaitu Al-Quran. Apakah Al-Quran itu adalah qadim, kekal abadi, atau jadid, baru, atau hadis, ya. Kemudian itu kemarin kita sudah bahas, ya, minggu yang lalu. Ternyata dari kalangan pemerintah atau penguasa Khalifah Abbasiyah itu mendukung pemikiran dari kaum rasionalis Mu'tazilah yang berpikir secara ilmiah rasional bahwa Al-Quran yang ada di tengah umat Islam itu adalah jadid atau baru, karena fisiknya, ya, itu terbuat dari kertas, kemudian ditulis dengan tinta dan dibaca dengan lisan yang memiliki ucapan kata-kata. Itu semua tidak lain adalah jadid atau baru. Nah, prinsip daripada Mu'tazilah yang didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun itu mengatakan barang siapa yang berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah qadim, berarti ada yang qadim selain daripada Allah. Itu berarti menyekutukan Allah. Oleh karena itu kemudian ditindak. Hanya sayangnya penindakan dari Khalifah Al-Ma'mun itu dengan kekerasan, ya, memaksakan pendapat, harus mengikuti keputusan penguasa pada waktu itu, termasuk para imam madhab, ulama, ya, diantaranya tadi yang disebut oleh Nur Hidayanti tadi itu Imam Ahmad bin Hambal. Tapi sebenarnya banyak, bukan cuma 4, ya. Itu ada yang ditangkap, dipenjara, disiksa, kemudian ada yang dikirap, diarak ke lapangan dalam keadaan telanjang. Nah, ini menunjukkan bahwa sikap penguasa Al-Ma'mun dan khalifah sesudahnya itu memaksakan kehendak dengan jalan yang tidak pantas, ya, sesama umat Islam, apalagi ulama yang beda pendapat ditangkapi, dipenjara dan dianggap salah begitu. Namun kemudian sampai Al-Wathiq, yaitu Khalifah Abbasiyah generasi berikutnya, ternyata mihna tadi berhenti dan dianggap itu adalah berlebihan, ya, dan ulama yang ditangkap di penjara itu kemudian dibebaskan. Selesailah mihna. Oleh karena itu kalau kita bicara soal aliran Mu'tazilah itu ada cacatnya. Cacatnya apa? Katanya rasional, ya, tapi dengan kekerasan, memaksakan kehendak. Nah itu coba misalnya kalau kaum rasionalis, orang-orang yang katanya ilmiah itu menghargai perbedaan pendapat dari ulama pada waktu itu, tidak ada mihna, maka Mu'tazilah itu akan mendapat banyak dukungan.
Tapi karena terjadi mihna itu, maka itu sebagai awal dari keruntuhan aliran Mu'tazilah itu sendiri, ya. Karena egoisme, arogansi dari penguasa yang memaksakan pendapat seputar masalah kalamullah atau Al-Quran tadi. Nah, dari sini ilmu kalam itu terus berkembang dan bertemu dengan isu-isu lain seperti misalnya filsafat dan tasawuf. Maka posisi antara ilmu kalam, filsafat dan tasawuf itu terjadi persinggungan, ya, bukan pembauran. Artinya ilmu kalam itu tetap berbeda secara disiplin ilmu dengan filsafat maupun tasawuf. Kalau ilmu kalam itu basicnya adalah berdasarkan kalamullah, yaitu wahyu Al-Quran. Sedangkan filsafat basicnya itu adalah akal, pikiran. Dan berangkatnya dalam ilmu kalam itu adalah dimulai dari iman, yakin dulu kepada Allah. Kalau kemudian dia mempelajari ilmu kalam itu, maka keyakinannya akan bertambah. Ya, kalau orang yang mempelajari ilmu kalam itu bukan orang Islam, maka dia berangkatnya dari tidak iman. Namun setelah mempelajari ilmu kalam, dia berubah menjadi beriman. Sedangkan filsafat itu mulai mempelajarinya, mendalaminya, itu dari ragu-ragu, skeptis, syak. Nah, jadi kemudian berangkat dari ragu-ragu, dalam proses perjalanannya itu dia menemukan sesuatu, bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu dalam filsafat ada aliran-aliran yang menyimpang, seperti aliran materialisme, serba zat, serba benda, bahwa manusia itu dikatakan hanya terdiri dari unsur-unsur, organ-organ fisik semata, materi semata. Setelah mati, game over, tidak ada urusan dengan akhirat. Itulah aliran materialisme yang menyimpang. Dan aliran materialisme itu kemudian menjadi ateis, tidak percaya dengan Tuhan. A itu tidak, teis itu Tuhan. Ateis itu berarti kepercayaan yang mengingkari Tuhan, mengingkari akhirat. Tidak percaya kalau neraka itu ada, ya. Tidak percaya kalau surga itu ada. Itulah ciri dari penampilan orang yang ateis, tidak percaya dengan Tuhan. Dan orang-orang yang ateis itu ternyata masih banyak kita jumpai saat ini. Seperti di Cina, di Rusia, ya, yang beraliran komunis. Itu adalah contoh nyata bahwa mempelajari filsafat itu tidak selamanya berakhir dengan menemukan kebenaran atau menjadi beriman, tetapi filsafat itu kadang bisa menyempal, ya, keluar jalur yang kemudian dia menjadi tersesat, tidak beriman kepada Allah. Itu bedanya antara ilmu kalam dengan filsafat. Sekarang tasawuf. Tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seorang hamba dapat mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami Allah lebih dekat dengan seorang hamba itu daripada urat nadinya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kalau engkau bertanya wahai Muhammad tentang aku, yaitu Tuhan, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku Tuhan itu dekat dengan hambanya, ya. Oleh karena itu kalau kita berdoa memohon kepada Allah, itu pasti Allah mendengar karena dekat hamba dengan Tuhannya itu. Nah, itulah inti dari tasawuf.
bagaimana seorang hamba, seorang muslim mampu mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Dengan jalan apa? Dengan jalan banyak beramal ibadah, sholat. Nah, sholatnya kalau kita ini kan masih sholat wajib saja. Tapi mereka kaum sufi, sholatnya itu ditambah, sholat sunnah. Kemudian puasanya ditambah, puasa sunnah. Amalan-amalan, ketakwaan yang zikir, ya, yang kita sendiri merasa berat menjalankannya, namun mereka melaksanakan itu. Contoh para sufi sudah banyak sekali, di antaranya yang kita kenal di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Al-Imam Al-Ghazali, karena dia termasuk sufi yang moderat. Kemudian kalau di Indonesia kita bisa menyebutkan para sufi itu adalah Wali Songo, ya, yang menyebarkan agama Islam di tanah air kita ini. Jadi ilmu kalam dengan tasawuf itu ada persamaannya, ada perbedaannya. Kalau persamaannya sama-sama berdasarkan atau merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian perbedaannya adalah fokusnya. Kalau ilmu kalam itu fokusnya kepada masalah keimanan, tauhid. Bagaimana seorang hamba itu bisa beriman, bisa yakin betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kepada adanya Nabi dan Rasul, yakin kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi untuk umatnya. Tapi kalau tasawuf itu jalan, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi fokusnya beda. Karena itu tidak ada pertentangan. Seorang sufi pastilah dia orang yang mutakalim, dia beriman dulu. Tidak mungkin menjadi sufi kalau dia tidak beriman kepada Allah. Maka kita ini ya sebagai mahasiswa juga perlu memahami Islam secara total. Jangan melihat Islam dari sisi ilmu kalam saja, yang lain ditinggalkan. Jangan, nanti Islam kita itu jadi sepotong nanti. Kalau foto setengah badan, ya. Hendaknya kita mempelajari Islam itu ya keseluruhan aspek dalam Islam. Ilmu kalam kita pelajari, tasawuf kita pelajari, fikih kita pelajari, dan lain sebagainya, sehingga kepribadian kita menjadi seorang muslim itu utuh dan sempurna.